Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan saya Wawan Aryaji dan insyaallah akan dilanjutkan bersama rekan-rekan saya berikutnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit karya daripada mufassir Indonesia, lebih khususnya terkait dengan salah satu kitab yang itu adalah Tarjuman Al-Mustafid, karya daripada Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Kilas sedikit mengenai biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Sebagaimana dilihat dari namanya, ia merupakan seseorang kelahiran Melayu di daerah Fansur di wilayah pantai barat Laut Aceh, dan itu dekat dengan tempat saya pernah tinggal pada saat itu. Selanjutnya, beliau lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau meninggal dunia pada tahun 1693 dengan usia 73 tahun. Beliau dimakamkan di samping masjid yang dibangun di Kuala Aceh, Desa Deyah, Kecamatan Kuala. Adapun latar belakang nama beliau yang dinisbatkan kepada suatu daerah yaitu As-Singkili. Jadi nama belakang beliau itu dinisbatkan karena beliau lahir di daerah itu, di Singkili. Dan nenek moyang beliau itu berasal dari Persia yang datang ke Kesultanan Samudra Pasai pada akhir abad ke-13. Dengan biografi seperti itu, kita juga harus perlu tahu mengenai riwayat pendidikan beliau, yang mana beliau itu mengawali belajarnya di negeri sendiri atau khususnya di Aceh pada saat itu, terutama dari ayahnya dan para ulama setempat sekitar pada tahun 1642. Setelah itu beliau melanjutkan perjuangan belajarnya di tanah Arab. Selama 19 tahun beliau menimba ilmu di situ. Diceritakan juga beliau itu berguru pada 27 masyayikh terkenal di Arab Saudi dan berguru pada 15 tokoh mistik daripada di Jeddah. Maka hal itu tidak meragukan kita lagi untuk mengulik daripada kitab beliau yaitu Tarjuman Al-Mustafid. Dari biografi beliau, kemudian dari tatanan riwayat pendidikan beliau, dan dilanjut dengan karya-karya tulis Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Berikut saya bacakan karya-karya daripada seorang mufassir yang berasal daripada negeri Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf. Yang pertama ada kitab yang namanya Bir'atut Tullab fi Tashin Mawa'iz Al-Badi' Rifat Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah Al-Malik Al-Wahhab. Nah, kitab ini lebih cenderung membahas tentang hukum-hukum syariat seputar fikih-fikih, dan kitab tersebut merupakan karangan daripada Syekh Abdul Rauf atas permintaan daripada Sultanah Safiyatuddin. Kemudian yang kedua ada halnya kitab yang barusan atau yang akan kita dalami lagi, yaitu tentang Tarjuman Al-Mustafid. Ini merupakan naskah pertama tafsir yang lengkap yang berada di Nusantara. Sangat menarik bukan? Akan kita kaji. Kemudian yang ketiga ada Terjemah Hadis Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Mungkin di kalangan santri-santri atau di kalangan para akademis ini sangat masyhur. Kemudian ada kalanya kitab Mawa'iz Al-Badi' berisi sejumlah nasihat yang penting dalam pembinaan akhlak
tentang pembinaan moral, bagaimana kita seorang muslim ketika beretika, bermoral kepada yang lebih tua atau yang lebih kecil daripada kita. Kemudian ada lagi kitab Tanbih Al-Masyi. Ketika dikaji, daripada artinya tanbih itu merupakan suatu peringatan, yaitu merupakan nasihat tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat yang 7. Kemudian saya lanjutkan ada kitab Kifayat Al-Muhtajin ila Masyrah Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud. Nah, kitab ini membahas tentang penjelasan atas konsep-konsep Wahdatul Wujud. Kemudian yang terakhir ada kitab Daqaiq Al-Harf, yang mana di dalamnya juga membahas tentang tasawuf dan teologi. Setelah dijelaskan mengenai biografi, kemudian karya-karya beliau, sekarang saya lanjutkan tentang manhaj atau corak penafsiran yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf ini, atau yang sering kita dengar yaitu kitab Turjuman Al-Mustafid. Sementara sumber penulisan tafsir masih banyak kontroversial. Ada yang mengatakan kitab tafsir ini merupakan merujuk pada kitab tafsir Al-Baydhawi. Nah, kitab Al-Baydhawi ini juga dijelaskan oleh seorang sarjana lainnya, sarjana tapi bukan dari Timur Tengah, melainkan dari negeri Barat, yang bernama Snoubergons dan Von Hongs. Kemudian pandangan yang lainnya ini, kitab Turjuman Al-Mustafid merujuk pada kitab tafsir Jalalain. Nah, mungkin masih masyhur kitab 1000 umat ini, kitab tafsir Jalalain. Kemudian selanjutnya kita akan praktek bagaimana sih model penafsiran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait contoh, dan kita akan membacakan tafsiran dari tafsir Tarjuman Al-Mustafid, yang mana kami mengambil surat Al-Fatihah sebagai contoh untuk membacakan kitab tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah Al-Kitab Makkiyah wa hiya 7 ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia, lagi yang amat mengasihi hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Juga mengambil berkah pada membaca Fatihah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mempunyai segala makhluk. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihi hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Maliki Yaumiddin. Raja yang memerintahkan pada hari kiamat. Pada teks ini, pada 4 ayat ini, para ikhtilaf ulama, terutama qari, yang 3 pada Maliki, maka Abu Amr dan Imam Nafi sepakat keduanya atas membaca Maliki dengan tidak menggunakan alif, dan Imam Hafiz dengan alif. Maka oleh karena itu dibaca Maliki. Jadi ada perbedaan maknanya. Tatkala dibaca dengan alif, Tuhan yang mempunyai segala pekerjaan hari kiamat. Jikalau tersebut akan datang Imam Duri, demikianlah maka yaitu murid Nafi dan Abu Amr, karena segala imam qari yang masyhur itu 7. Wallahu a'lam. Berikut selanjutnya adalah komentar terhadap tafsiran Tarjuman Al-Mustafid. Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tafsir Tarjuman Al-Mustafid merupakan rujukan atau bersandar dari tafsir Jalalain, yang mana tafsir Jalalain adalah tafsir yang menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran secara harfiah dan menyeluruh. Selain itu, dalam tafsir Jalalain juga dijelaskan tentang asbabun nuzul. Hal ini juga diikuti oleh Abdur Rauf As-Singkili dalam menjelaskan tafsirnya. Bahkan beliau melengkapi tafsir dengan menjelaskan kisah-kisah
tempat turunnya ayat dan perbedaan bacaan para imam qiraat seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi beliau mencantumkan para imam qiraat perbedaannya seperti apa dan mencantumkan juga jikalau ayat tersebut ada kisah-kisah atau asbabun nuzul di dalam ayat yang ditafsirkan oleh beliau. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.